Pak Agus kayaknya udah gregetan nih pas saya tanya kalau kemungkinan proyek Jakarta-Surabaya diteruskan nggak perlu. Apa yang dikhawatirkan Pak Agus? Ya pakai duitnya siapa? Mau Cina lagi, ya kan? Nah sekarang kalau mau Cina lagi, ya tentu ngutang lagi. Terus nanti barternya apa kalau nggak bisa bayar? Saya sangat khawatir dengan masalah geopolitik. Kalau dia minta Natuna bikin pangkalan di sana seperti apa? Ini kan pertanyaan saya. Kan kita tahu kasus Sri Lanka dengan pelabuhannya. Nah sekarang mau di mana? Mau gimana? Harus diselesaikan nih segera. Terserahlah siapa yang mau bayar dan antara atau pemerintah. Tentu konsekuensinya sangat besar. Tadi Bung Doli sudah sampaikan. Dulu katanya proyek kebanggaan bangsa, sekarang malah jadi kebanggaan tagihan. Hehehe. Utang kereta cepat ke Cina sekarang lagi dinego ulang. Alasannya biar beban bunga dan cicilan gak terlalu berat. Tapi pertanyaannya, kenapa proyek yang katanya untung malah minta keringanan utang? Ini proyek ekonomi atau program cicilan kekuasaan? Hahaha. Katanya juga kereta cepat bakal jadi simbol kemajuan Indonesia. Tapi tiap kali gue liat beritanya, yang maju cuma bunganya, bukan ekonominya. Hehehe. Hari ini kita bahas kereta cepat Indonesia-Cina. Proyek yang makin cepat bikin kepala pusing. Hehehe. Jadi gini bro, pemerintah Indonesia lagi negosiasi ulang utang proyek kereta cepat dengan pihak Cina. Nilainya nggak main-main, lebih dari 8 miliar dolar Amerika alias sekitar 128 triliun rupiah. Katanya bunga dan tenor bakal ditinjau lagi lebih renyah. Tapi anehnya, waktu proyek ini dimulai dulu, katanya udah dihitung matang-matang. Lah, sekarang kok baru sadar bunganya berat? Jangan-jangan yang dihitung waktu itu bukan risiko, tapi potensi selfie di stasiun peresmian. Hahaha. Yang lucu, proyek ini dulu dijual ke rakyat kayak poster film superhero. Cepat, modern, dan tanpa beban APBN. Tapi plot twistnya, ternyata sekarang APBN yang nanggung bunganya. Hehehe. Dulu pejabat bilang, ini bukti Indonesia bisa saingi Jepang dan Barat. Tapi yang terjadi malah kayak kredit motor. Awalnya DP kecil, ujung-ujungnya cicilan mencekik. Dan kayak biasa, waktu rakyat protes, jawabannya selalu keren. Ini investasi masa depan. Bro, masa depan siapa? Karena kalau masa depan rakyat, kenapa rakyat ya harus bayar mahal untuk naiknya? Ini kereta cepat atau kereta elit? Hehehe. Sekarang kita ngomong serius dikit bro. Di balik proyek kereta cepat, ada yang namanya debt diplomasi atau diplomasi utang. Cina pakai strategi ini di banyak negara. Kasih pinjaman besar buat infrastruktur, lalu pelan-pelan ambil kendali lewat kewajiban bayar. Sri Lanka udah ngerasain duluan. Pelabuhan Hamban Tota diserahkan ke Cina 99 tahun gara-gara nggak mampu bayar utang. Nah, Indonesia masih jauh, belum tentu. Karena utangnya terus dinego itu kayak tali yang makin lama makin kencang. Dan lucunya, tiap kali ada penundaan cicilan, pejabatnya bilang, Cina sangat pengertian ya. Lah, kalau benar pengertian, kenapa masih ditagih pakai bunga tinggi? Hehehe.
Mereka sebut ini kerjasama ekonomi. Tapi kalau satu pihak selalu untung dan pihak lain selalu ngutang, itu bukan kerjasama bro, itu dominasi halus. Hahaha. Yang bikin miris, rakyat disuruh bangga sama proyek yang bahkan gak bisa mereka naikin. Tiketnya mahal, stasiunnya jauh, dan manfaatnya cuma buat kota besar. Kata pejabat, ini bukti kemajuan bangsa. Tapi kalau kemajuan diukur dari jumlah utang, kita udah jadi negara paling maju di dunia bro. Hehehe. Dan ingat, utang itu bukan cuma angka, itu alat kontrol. Karena makin banyak utang, makin besar pengaruh asing di kebijakan ekonomi kita. Lama-lama, kita nggak cuma beli kereta, tapi juga disetirin arah ekonominya. Hahaha. Dari awal, rakyat disuruh percaya kalau proyek ini akan mengangkat ekonomi. Tapi yang terangkat cuma beban utang dan gengsi pejabat. Mereka bilang, utang itu wajar selama produktif. Tapi kalau yang produktif cuma bunga dan cicilan, itu bukan investasi, itu penyerahan kedaulatan. Jadi, kereta cepat ini proyek kebanggaan atau perangkap utang. Gua sih cuma takut, jangan-jangan nanti stasiun berikutnya bukan di negara Indonesia, tapi di Hambantota versi Indonesia. Hehehehe. Kalau lo juga capek lihat utang dijual pakai jargon kemajuan, tulis di komentar. Yang cepat itu cicilannya, bukan kesejahteraannya. Like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar. Karena pembangunan tanpa logika cuma bikin bangsa makin berutang. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gue misterius, cabut.